firman-Mu hari ini Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa, ada semangat ya. Hari ini ada hari yang istimewa buat kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita bersama. Saudara dan saya, relung hati kita telah dikuduskan oleh Tuhan masuk dalam ruangan yang maha kudus. Bukan sekedar kudus, maha kudus. Kita berinteraksi dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada minggu hari ini yaitu menjadi saksi dan pelayan Kristus. Saya ulangi, menjadi saksi dan pelayan Kristus. Sedangkan yang menjadi tema renungannya kami ambil dari ayat 22. Saya bacakan demikian. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian berhitung matematika tentang kehidupan. Ya, berhitung matematika tentang kehidupan. Menurut Alkitab yang saya pahami Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, bahwa tubuh kita ini ya sebelum menjadi tubuh itu hanya seonggok tanah liat. Begitu. Sehingga Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Dia di dalam Kejadian. Jadi kita ini hanya seonggok tanah liat. Seandainya Tuhan tidak mengembuskan roh yang kudusnya, kita tetap menjadi seonggok tanah liat seperti boneka begitu. Jadi konsep kehidupan atau tubuh manusia itu yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, kemudian ada roh. Tubuh dan jiwa tak akan pernah hidup kalau tidak ada roh. Oleh karena itu tubuh dan roh kudus menjadi jiwa yang hidup. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya di dalam diri kita sudah ada roh Tuhan. Ada jiwa, karena itu kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa berpikir. Sedangkan jiwa itu, saudara yang kasih Tuhan, jiwa itu terdiri dari diantaranya pikiran, juga perasaan dan keinginan. Ini antara pikiran, perasaan dan keinginan. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya ini yang membuatkan kehidupan manusia menjadi tersasar, yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi liar, karena sejati Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidupnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena itu ada orang yang sakit hati, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah sakit hati enggak kira-kira? Pernah? Sakit hatinya, sakit pikirannya, pernah enggak? Bersedih perasaan pernah? Kecewa juga pernah? Jangan lupa, berarti saudara sedang sakit jiwa. Jiwanya kan sakit, ya, jiwanya sakit. Itu berarti termasuk orang-orang yang stres. Tapi kadar stresanya itu sekian persen begitu. Ada orang yang jatuh cinta mati-matian, wah sudah pokoknya aku harus dapatkan dia. Padahal dia nggak cinta sama kita. Berarti bertepuk sebelah tangan, hanya begini. Berarti perasaannya terganggu, mempunyai keinginan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan. Berarti dia juga termasuk golongan orang yang sakit jiwa. Itu. Kadang orang yang sering membuat sakit hati tetangganya meskipun tidak nyadar, ya toh? Tidak sadar dia juga sakit jiwa, Bapak dan Ibu.
pentingnya Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan ini mengontrol kerja tubuh dan jiwa menjadi seturut dengan rencana Tuhan. Ini pentingnya Roh Kudus. Makanya urut-urutannya tubuh, jiwa, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita yang paling dalam. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan kita ini. Kadang kalau kita melakukan kesalahan, sebentar mengingatkan, itu salah. Ada toh kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, terus hati kecil kita mengatakan, sakjane iku keliru. Berarti Roh Kudus mengingatkan. Ini berarti Roh Kudus ini menuntun kehidupan tubuh dan jiwa kita agar bisa berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Ini pentingnya Roh Kudus. Ada keseimbangan dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus bagaimana hubungannya antara Roh Kudus dengan iman kepercayaan yang kita anut? Kalau di dalam Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Monggo, katakan aja biar nggak sakit jiwa. Iman timbul dari pendengaran, Bapak dan Ibu. Iman timbul dari pendengaran. Karena kita terlalu sering mendengarkan bisikan Roh Kudus yang mengatakan kebaikan-kebaikan, sehingga kita menjadi terbiasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan iman kita timbul dan tumbuh juga berkembang. Seperti tema ini tadi kan mengatakan, menjadi saksi dan pelayan Kristus. Kita tidak akan bisa menjadi saksi yang hebat. Kita tidak akan bisa menjadi saksi yang benar-benar berani bersaksi tentang Yesus kalau jiwa kita sakit, kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak bisa bekerja maksimal. Jangan harap akan menjadi saksi Kristus yang baik. Saksi abal-abal mungkin iya. Saya pernah mengatakan di dalam khotbah-khotbah saya waktu yang lalu, pernah mengatakan bahwa jangan dipikir bahwa seorang pendeta juga bisa diserang. Seorang pendeta juga pernah sakit jiwa, meskipun kadarnya sedikit. Penetua diaken pun juga sering kena serangan sakit jiwa. Kenapa demikian? Saya mengatakan, iya. Nah, karena mereka meskipun kelihatannya rajin, tapi begitu rapat itu mesti kebanyakan ayal-ayalan untuk menentukan sikap. Setelah ayal-ayalan paling-paling, ini cara rapat gak bener. Ya kan? Jiwanya sedang terganggu. Roh Kudusnya dipinggirkan, sehingga keputusan menurut kehendak pribadi bukan kehendak Roh Kudus. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita bersama-sama luangkan waktu dan tempat, luangkan sebentar, biarkan Roh Kudus berbisik kepada telinga kita bersama untuk menumbuh kembangkan iman kita, agar kita mampu menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ada amin? Ada amin? Bapak dan Ibu, ini adalah di Pepanthan Buddha ini orang-orang yang sangat minoritas sekali. Kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang handal, tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu meskipun kita ini sedikit, tapi kita menjadi pribadi yang paling baik, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi Injil Tuhan yang bisa dibaca oleh orang lain. Disitulah kita akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Apapun yang terjadi, iman adalah dasar dari segalanya, Bapak dan Ibu. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita meninggalkan iman atau Roh Kudus kita. Usaha dan pekerjaan apapun yang kita geluti, kalau iman kita tidak ada sama sekali atau Roh Kudus tidak bersama kita, kegagalan akan menghampiri kita. Percayalah itu. Keyakinan.
Saya pernah mengatakan pada anak saya, yakinlah dalam berusaha. Belajar dari pengalaman. Karena keyakinanmu itu sudah 99 engkau berhasil. Begitu juga dengan membangun kehidupan rumah tangga. Yakinlah bahwa rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang sejahtera. Yakin itu. Jangan ragu-ragu. Ketika engkau yakin, rumah tangga Anda sudah bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali lagi ke bacaan kita tadi, yaitu di dalam Matius 9 ayat 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 26. Di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghampiri seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang berdosa, Bapak dan Ibu. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak masuk dalam kategori imannya itu sehat. Karena dia sukanya memeras orang lain, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Tuhan memanggilnya dan Matius mengikutnya. Di ayat berikutnya yang lebih luar biasa lagi, di tengah-tengah Tuhan Yesus berbicara, berkata-kata, ada di sana seorang ibu-ibu yang menceritakan, Tuhan, anak saya telah meninggal, tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, aku yakin anak saya akan hidup. Di sini iman yang berlaku, iman yang bekerja, iman seorang ibu bahwa ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas kehidupan anaknya, atas tubuh anaknya akan hidup. Imannya bekerja. Begitu juga seorang perempuan yang sedang mengalami sakit pendarahan, tidak sedikit saudara kasih Tuhan, 12 tahun. Luar biasa. Dia mempunyai suatu keyakinan, imannya luar biasa. Begitu saya menjamah jubah Tuhan Yesus, ketika itu saya sembuh. Dengan demikian berarti kita berbicara apa? Berbicara iman. Berbicara iman. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita memensetkan kehidupan kita ini menjadi jelek. Jangan. Mindset pikiran kita harus terbentuk bahwa hidup kita ini baik dan bahagia. Hidup kita ini sukses dan berhasil. Harus tertanam dalam pikiran kita. Jangan sekali-kali bahwa hidup saya ini menderita. Kan biasanya seperti itu. Sekali lagi saya kalau bicara sama istri juga seperti itu. Wes bu, ojo ngomong gak duwe. Ini kunci utama. Duwe gak duwe, ojo ngomong gak duwe. Nek gak duwe teman ngerso loh. Dia mendak. Iya, harus tetap pede. Ganteng gak ganteng harus pede awake dhewe anggapen ganteng kalau oleh bojo ayu. Iya, percaya itu. Cantik gak cantik pede, hakik kalau cantik ya. Dapat bojo yang ganteng. Karena kita persepsikan kita ini baik gitu loh. Iman kita mengajari seperti itu, yakin itu utama. Ketika kita tidak yakin pada diri kita sendiri, bagaimana orang lain yakin pada diri Anda? Kan nggak gitu. Kita aja nggak yakin kepada diri kita, bagaimana dengan orang lain yakin kepada diri kita? Nggak bisa. Kalau kita ingin mengajarkan kepada orang lain kebaikan, kita harus baik. Kan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita hanya bisa berkoar-koar kasihlah sesamamu, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada. Saya ambil contoh begini Bapak dan Ibu kasih Tuhan. Kalau ada orang yang kelaparan di sawah, terus minta nasi, padahal kita punya nasi. Saya minta nasinya karena saya kelaparan. Padahal yang dimintai ini orang pakarnya agama. Ya, ada orang minta nasi karena dia kelaparan, yang dimintai ini orang pakarnya agama. Wis anggap ae mungkin kayak pendeta. Kayak Pak Pendeta, ngerti agama Alkitab koma titik wis hafal. Ada orang yang kelaparan. Minta nasi, Pak Pendeta punya nasi. Akan tetapi yang diberikan Pak Pendeta ini bukan nasinya. Dia berkata berdasarkan firman Tuhan, manusia makan bukan hanya dari roti saja. Mati wong iki. Wong si dibutuhnya bukan firman itu, dibutuhkan nasi. Terus kasihnya di mana? Ayo coba. Orang minta nasi, minta ditolong biar hidup, biar kuat. Bukan diberi nasihat. Orang hidup bukan hanya dari nasi saja, akan tetapi dari firman Tuhan. Makan itu firman Tuhan. Ini pelajaran hidup.
Jadi memaknai Alkitab ini nggak semudah itu. Akan tetapi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan melalui Roh Kudus, iman kita akan tumbuh dan berkembang menjadi baik. Kita hidup ini senantiasa berinteraksi Bapak dan Ibu dengan lingkungan, dengan tetangga kiri dan kanan, baik itu yang beragama beda dengan kita. Kita sering berinteraksi seperti itu. Akan tetapi sekali lagi agar kita mampu menjadi saksi Kristus yang handal, menjadi saksi Kristus yang luar biasa, iman kita harus kita tumbuh dan kembangkan. Agar iman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sering mendengarkan firman Tuhan. Paling tidak, read the Bible. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya orang Kristen arang-arang baca Alkitab ya enggak tahu ya, HP-nya dibuka. Ini Alkitab saya sampai ledeh. Sampai ledeh. Ini pun belum khatam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pada kesempatan yang indah ini, kita bersama-sama menumbuh kembangkan iman kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita pakailah Roh Kudus agar jiwa dan raga kita bisa bergerak sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan. Dan kita berani dan menjadi saksi yang handal di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih.